Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Zarifa. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan saya bersama teman saya, yaitu Ananda Hadian Hanif. Di sini ada table of content. Di sini ada definisi demokrasi, prinsip demokrasi, jenis demokrasi, pemerintah demokratis, trias politika, dan peran masyarakat. Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi menurut para ahli Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Negara demokrasi adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. 2. Jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi, karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut, setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan dan undang-undang. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Wakil-wakil ini biasanya dipilih melalui pemilu. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi tersebut mengatur hak-hak dan kebebasan individu serta mekanisme pemerintah. Demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, pemerintah dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, kepada kepala negara dan kepala pemerintah biasanya terpisah, dengan kepala pemerintah seringkali berperan seremonial. Pemerintahan demokrasi. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, dengan ciri-ciri seperti 1. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, bebas, dan adil. Setiap suara memiliki nilai yang sama. 2. Partisipasi warga negara. Warga negara berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Kebebasan sipil. Adanya perlindungan terhadap hak-hak sipil seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Supremasi hukum.
Semua orang termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Hukum ditegakkan secara adil tanpa didiskriminasi dan sistem peradilan yang independen memainkan peran kunci. 2. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi 3 cabang yang terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas dan transparansi, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan bersifat transparan dalam mengelola keuangan dan kebijakan publik. Pemerintah perlindungan hak-hak minoritas. Pemerintah melindungi hak-hak kelompok minoritas dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Trias politika. Konsep trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya berjudul L'Esprit de Louis. Konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang kekuasaan ini yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Misalnya saja Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, secara sempit, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Secara sempit, lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah. Lalu ada kekuasaan legislatif. Berbeda dengan dari kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan suatu negara. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan. Contoh kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang terakhir ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau dikenal juga dengan kekuasaan mengadili atas adanya pelanggaran dalam perundang-undangan, yang kemudian disebut rule adjudication function. Jadi dapat disimpulkan bahwa yudikatif adalah lembaga atau badan negara yang mempunyai fungsi dan peran dalam hal mengadili perkara atas siapapun, terutama yang melanggar perundang-undangan. Lalu bagaimana peran masyarakat dalam demokrasi? Peran masyarakat dalam demokrasi sangatlah penting dan mencakup berbagai aspek yang mendukung berfungsinya sistem demokrasi secara efektif. Berikut adalah beberapa peran utama masyarakat dalam demokrasi. Yang pertama adalah partisipasi dalam pemilihan umum. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan memberikan suara mereka untuk memilih wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan. Partisipasi ini adalah bentuk kontribusi langsung terhadap pembentukan pemerintahan yang representatif. Yang kedua adalah partisipasi dalam proses legislasi. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dengan memberikan masukan, mengajukan petisi, atau melalui konsultasi publik yang diselenggarakan oleh badan legislatif. Yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat harus mendidik diri mereka sendiri dengan generasi berikutnya tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang baik akan menghasilkan warga negara yang sadar dan aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.